Baik, saya kembali ke Mas Fadlan. Mas Fadlan masih bergabung bersama kami? Halo Mas? Masih, Pak. Oke. Mas, ketika tadi Ya, disebutkan juga Basar kemudian kabur, keluar dari Suriah, kemudian kita tahu ada terjadi penjarahan. Mungkin bisa diceritakan juga penjarahan yang waktu itu dilakukan terutama di istana begitu ya. Bagaimana sebenarnya persisnya dan apa saja yang dilakukan dan siapa saja yang melakukan? ya. Untuk penjarahan sendiri berdasarkan informasi yang kami dapatkan ya sejauh ini, itu dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kebetulan itu Istana Negara itu berada di tengah pemukiman penduduk. Sehingga ketika setelah penaklukan terjadi, kemudian masyarakat datang berbondong-bondong ke Istana Presiden untuk mengambil barang-barang yang berharga. Kemudian eh, mengambil barang-barang berharga dan mencari keberadaan anggota keluarga dari Presiden Bashar al-Assad. Begitu, Mbak. Oke. Sampai saat ini seperti apa situasi di istana? Kalau untuk situasi di istana, kami belum tahu secara pasti karena kami tidak eh, memiliki eh, kewenangan untuk Baik, mendekat ke istana presiden karena dikarenakan keadaan yang masih belum stabil. oke. Begitu, Mbak. Baik, keadaan memang masih belum stabil, namun tadi informasi dari Mas Fadlan sudah terpantau cukup kondusif. Mas Agung, kita kembali melihat situasi yang terjadi saat ini di Suriah, tapi salah satunya juga Israel yang mulai menggempur beberapa pangkalan militer. Apakah ini adalah upaya untuk Dia nanya menciptakan dari istana. Greater Israel yang lebih luas lagi? Ya, potensi terkait Greater Israel mungkin tentu kita kan membenarkan adanya hal tersebut seperti itu, Mbak. Tapi ini kan kalau saya lebih melihatnya dalam melihat existential threat bagi Israel. Siapa sih yang dia anggap sebagai ancaman? Makanya kemudian secara rasional dia harus melakukan operasi yang kemudian tadi ya membuat buffer zone tadi. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa Israel menjadi salah satu pihak yang memang diuntungkan dengan adanya dinamika yang terjadi di Suriah hari ini. Itu sih, Mbak. Oke, ketika kita lihat saat ini juga Basar ini sudah ke pihak Rusia, apakah ini artinya Rusia dan juga Iran ini tidak akan terlalu berkontribusi di dalam melihat konflik yang terjadi di Suriah dan juga yang Israel lakukan saat ini? Oke, Rusia bagaimanapun juga punya kepentingan yang sangat besar di Suriah. Dua tempat penting buat Rusia adalah yang pertama adalah di Latakia dan yang kedua adalah di Tartus. Ya, dua tempat ini begitu signifikan bagi Rusia. Makanya kalau kemudian kita lihat pasukan Hayat Tahrir al-Syam dia dari Idlib kemudian merebut Aleppo, dari Aleppo kemudian ke selatan Hama, Homs lalu ke Damaskus, ya kan? Tapi ada kawasan satu di wilayah bagian barat yang kemudian itu tetap relatif aman. Dan itu adalah di Latakia dan di Tartus. Dua tempat ini adalah tempat signifikan buat Rusia. Dan sampai sekarang bahkan Kremlin juga menyampaikan bahwa belum ada inisiatif bagi Kremlin untuk tarik mundur pasukan yang untuk di wilayah Latakia dan Tartus. Artinya menandakan bahwa tetap ada kepentingan strategis Rusia di kawasan seperti itu. Nah, potensi adanya konsensus dengan Hayat Tahrir al-Syam tentu tidak bisa ditutup seperti itu antara Rusia segala macam. Tapi memang di atas kertas kita akan melihat bahwa kepentingannya masih sangat besar untuk keberadaan Rusia di Suriah itu sendiri seperti itu. Oke, masih ada kepentingan juga tentunya dari pihak Rusia. Rusia. Tapi bagaimana kemudian kita melihat ketika akhirnya terjadi Basar ini kemudian ditumbangkan? Ya. Apa yang kemudian melatar belakangnya atau mungkin jangan-jangan ada juga dalang di balik peristiwa ini? Analisa dari Mas Agung seperti apa? Yang pertama kita melihat bahwa ada kemampuan Hayat Tahrir al-Syam yang kemampuannya sudah jauh lebih besar seperti itu. Di titik serupa bahwa kita melihat kan namanya Hayat Tahrir al-Syam ini sebenarnya akarnya adalah Al-Qaeda. Ya. Tapi dia sudah keluar dari jalur Al-Qaeda, dia kemudian juga keluar dari Jabhat an-Nusra gitu ya. Artinya dia ingin membahasakan dirinya adalah sebagai satu kelompok yang memang sudah bukan kelompok transnasional lagi. Dia kelompok perlawanan yang kemudian fokus utamanya adalah terbentuknya pemerintahan Islam di Suriah seperti itu, dan fokus utamanya adalah penggulingan terhadap
siapa namanya Bashar al-Assad seperti itu. Nah, bahkan apa namanya itu dari sisi Hayat Tahrir al-Syam yang kemudian kemampuannya berkali-kali lipat meningkat seperti itu. Tapi di sisi yang bersamaan kita akan melihat fakta bahwa dari sisi Bashar al-Assad yang saya melihat ada overconfidence dari sisi Bashar al-Assad. Artinya dia selama dari 2011 ketika masa-masa Arab Spring mendapatkan support penuh dari Rusia, mendapatkan support penuh dari Hizbullah, support penuh dari Iran. Di titik yang bersamaan sekarang semua pendukung-pendukung itu mengalami perang yang sifatnya tadi saya singgung, multifront tadi seperti itu. Dan di saat yang bersamaan kondisi itu yang akhirnya rontok semua nih. Dukungan-dukungan itu yang akhirnya ini memudahkan kelompok-kelompok perlawanan untuk kemudian menggulingkan Bashar al-Assad. Bahkan relatif tidak ada bentuk perlawanan sifatnya benar-benar besar dilakukan oleh Bashar al-Assad gitu. Tiba-tiba kita mendengar Bashar al-Assad sudah ke Moskow seperti itu. Tapi di belakang itu kenapa kira-kira tidak ada perlawanan berarti dari saya melihatnya mungkin ada titik konsensus antara Rusia juga gitu. Rusia tetap aman di Latakia. Kalau melihat polanya adalah padahal dekat-dekat markasnya Hayat Tahrir al-Syam lebih dekat untuk kemudian menyerang wilayah Latakia dan Tartus, tapi itu tetap aman. Yang kemudian menjadi target utama adalah Bashar al-Assad. Berarti mungkin di atas kertas kita akan melihat bahwa mungkin ada konsensus di belakangnya. Karena memang Rusia minta diamankan wilayah Latakia dan Tartus, tapi dia mengamankan Bashar al-Assad. Dan kemudian Rusia juga memintakan bahwa kantor kedutaannya tidak ada bentuk penyerangan terhadap mereka seperti itu. Oke, dengan situasi yang masih kita lihat cukup kondusif tapi memang semakin memanas, bagaimana kira-kira masa depan Suriah? Ataukah mungkin ada negara lain yang juga akan semakin terlibat dalam konflik ini? Tentu yang paling signifikan untuk terlibat adalah Turki. Ya, bagaimanapun ketika kita melihat bentuk konflik yang terjadi di Suriah, semua kelompok itu secara harfiah memiliki backupnya masing-masing, memiliki proksinya masing-masing. Dulu Bashar al-Assad ada Iran, ada Rusia, ada juga Hizbullah. Di utara itu ada namanya Syrian National Army. Sekarang kita nyebutnya Syrian National Army, dulu nyebutnya Free Syrian Army. Mereka adalah jenderal-jenderal dulu pendukung Bashar al-Assad yang kemudian membelot dan kemudian punya basis di wilayah utara seperti itu. Backup utamanya adalah dari Turki. Dan yang ketiga yang paling juga cukup besar adalah Syrian Defense Forces. Syrian Defense Forces ini backupnya adalah banyak dari Amerika Serikat seperti itu. Tapi memang di Syrian Defense Forces ini semua kelompok ini saling serang. Ya, Syrian Defense Forces ini backupnya dari Amerika Serikat. Seperti itu. Jadi itu menjadi satu peta yang menarik. Kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Agung, terima kasih juga Mas Ahmad Fadlan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa.